Ya, silakan duduk Mbak. Baik Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Siva, saya bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa dibantu Mbak? Saya mau konsul Bu. Kalau boleh tahu mau konsul apa ya Mbak? Ini mau program hamil. Baik, mau program hamil ya Mbak ya. Baik, mungkin nanti kita akan melakukan konseling begitu Mbak ya mengenai program hamil, bagaimana yang harus dilakukan. Sebelumnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita membaca bersama terlebih dahulu ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan pemeriksaan di klinik ini atau baru pertama ini? Baru pertama kali Mbak ya, berarti kita buat terlebih dahulu untuk catatan rekam medisnya ya Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Ibu Astuti. Ibu Astuti Mbak ya. Untuk tanggal lahirnya tanggal berapa Mbak? Tanggal 15 Agustus. 15 Agustus Mbak ya, tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Baik Mbak, jadi sebelum kita melakukan konseling, di sini saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu. Di mana anamnesis ini nanti saya akan menanyakan beberapa hal mengenai identitas diri, kemudian riwayat keluarga maupun riwayat penyakit ataupun kebiasaan sehari-hari. Nah, mungkin anamnesis ini nanti tujuannya untuk mencakup atau mendapatkan identitas lengkap Mbak, sehingga nantinya kita dapat melakukan diagnosa dengan tepat begitu Mbak ya. Sebelumnya apakah Mbak bersedia? Bersedia Mbak ya untuk kontrak waktunya mungkin nanti memakan waktu sekitar 5-10 menit ya Mbak ya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Mbak? Belum ada. Belum ada ya. Baik, kita mulai ya Mbak ya. Di sini Mbak sudah menikah ya? Sudah. Tadi namanya Ibu Astuti Mbak ya. Umurnya berarti berapa Mbak? Kelahiran tahun 2020? 24 ya. Agamanya Islam ya. Untuk pendidikan terakhirnya? D3 apa Mbak kalau boleh tahu? Perawat. Perawat gitu ya. Untuk pekerjaannya Mbak sekarang bekerja atau hanya ibu rumah tangga saja? Ibu rumah tangga ya Mbak. Aslinya Mbak orang mana, daerah mana? Asli Jawa atau? Bukan. Dari Sulawesi. Sulawesi ya. Untuk alamannya di mana? Alamatnya Jalan Pondong. Jalan Pondong ya. Nama suaminya? Nama suaminya Agus. Untuk umur suaminya berapa? Umur suami 26 tahun. 26 tahun ya. Agamanya Islam juga ya. Untuk pendidikan terakhir suaminya SMA ya. Sekarang pekerjaannya Wira swasta ya. Kalau boleh tahu untuk penghasilannya satu bulannya berapa ya Mbak? Kurang lebih 3 juta. Kurang lebih 3 juta Mbak ya. Untuk suaminya apakah sama Mbak? Aslinya dari Sulawesi atau dari Jawa? Sama ya, dari Sulawesi. Mbaknya juga sama ya Mbak ya, Jalan Pondok. Tujuan Mbak datang tadi ke sini karena ingin program hamil Mbak, betul ya. Sebelumnya apakah ada keluhan Mbak? Tidak ada ya. Baik Mbak, di sini saya akan menanyakan mengenai riwayat menstruasi. Apakah Mbak masih ingat pada saat menstruasi pertama kali di umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun Mbak ya. Kalau untuk siklus menstruasinya apakah lancar Mbak setiap bulan atau 2 bulan sekali atau bahkan sebulan 2 kali begitu? Lancar ya, sebulan sekali. Kemudian untuk lama menstruasinya Mbak, biasanya kan ada yang 7 hari, kemudian ada yang 5 hari. Kalau Mbak sendiri mungkin berapa hari? 7 hari. 7 hari Mbak ya. Kemudian pada saat menstruasi begitu, apakah ada keluhan yang dirasakan Mbak seperti nyeri perut, kemudian pusing, atau mual gitu? Nyeri perut, terus sakit pinggang. Sakit pinggang sama nyeri perut Mbak ya. Oke. Kemudian kalau pada saat menstruasi mungkin biasanya ganti pembalutnya biasanya disuruh Mbak, misalkan sehari itu kan biasanya kita ganti kan pembalutnya, itu biasanya berapa kali ganti pembalut? 2 sampai 3 kali. 2-3 kali ya Mbak ya. Nah, baik Mbak, kemudian pada saat kita ganti pembalut kan kita biasanya dibersihin tuh, dicuci. Nah itu biasanya darah yang keluar tuh warnanya apa Mbak? Warna merah biasa atau kehitam-hitaman gitu? Warna merah segar. Merah segar ya. Mbak bulan ini apakah sudah mengalami menstruasi? Belum ya. Berarti untuk terakhir menstruasinya bulan kemarin ya. Itu tanggal berapa Mbak? Tanggal 28. Tanggal 28 ya, berarti untuk mens terakhirnya. Oke. Baik Mbak, di sini saya akan menanyakan mengenai riwayat pernikahan. Kalau boleh tahu, ini pernikahan yang keberapa ya Mbak? Yang pertama Mbak ya. Untuk status pernikahannya, apakah sudah tercatat di dalam agama maupun di negara Mbak? Sudah tercatat. Sudah ya.
Kemudian untuk lama pernikahannya sudah berapa Mbak? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan Mbak ya. Ya. Kemudian apakah Mbak bisa menceritakan gitu bagaimana keadaan Mbak atau hubungan Mbak sama suami? Harmonis saja Mbak. Harmonis Iya. ya. Apakah di rumah biasanya sering terjadi pertengkaran gitu Mbak atau cekcok? Ada cekcok. Ada ya Mbak Kecil-kecil ya. Oke. Baik Mbak, kemudian pada saat permasalahan atau adanya masalah, biasanya kan sering cekcok mulut tuh. Pada saat bertengkar begitu, apakah mungkin ada ucapan suami yang mungkin menyakiti hati Mbak gitu? Kemudian pada saat bertengkar, apakah suami pernah melakukan memukul atau mendorong begitu Mbak? Nggak ada. Nggak ada Mbak ya, hanya cuman cekcok biasa aja Iya. berarti Mbak ya. Oke. Mbak di sini tadi tujuannya mau program hamil, berarti Ya. sebelumnya belum pernah punya anak Mbak ya? Belum. Baik, Mbak di sini saya akan menanyakan kembali mengenai riwayat kesehatan. Apakah Mbak pernah mengalami ataupun saat ini sedang mengalami mungkin penyakit seperti HIV, kemudian hipertensi, keputihan, anemia dan lain sebagainya Mbak? Apakah ada? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya Mbak ya. Kemudian apakah Mbak sudah pernah melakukan imunisasi TT Mbak? Biasanya yang di tangan sebelah kiri. Sudah sebelum menikah. Sudah sebelum menikah Mbak ya. Berapa kali itu Mbak? Berarti baru satu kali ya. Oke. Kemudian untuk riwayat kesehatan keluarga, atau apakah keluarga maupun suami ada pernah mengalami seperti penyakit HIV, kanker, hipertensi maupun diabetes ataupun anemia Mbak? Kalau dari keluarga sendiri ada riwayat hipertensi. Ada riwayat hipertensi Mbak ya. Berarti dari orang tua itu ya Mbak? Iya. Oke. Kemudian untuk riwayat kebutuhan sehari-harinya, mungkin Mbak bisa menceritakan sehari itu makan berapa kali, kemudian apa aja yang dimakan? Makan itu 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Ya. Nasi, sayur, sama buah. Sama buah, berarti gizinya sudah lengkap ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian apakah Mbak juga ada mengkonsumsi seperti suplemen tambah darah atau asam folat Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Kemudian untuk BAK atau BAB-nya sehari-hari mungkin bisa diceritakan Mbak berapa kali sehari? Kalau BAB 1 kali sehari. BAB 1 kali sehari ya Mbak? Ya. Kalau BAK 3 kali sehari atau sampai 5 kali sehari. Sampai 5 kali ya Mbak. Oke, kemudian kalau untuk mandi mungkin Mbak bisa ceritakan sehari berapa kali? Kalau mandi 2 kali sehari. Kalau mandi 2 kali sehari ya Iya. Mbak ya. Kemudian kalau keramas setiap hari juga? 3 kali seminggu. 3 hari seminggu ya. Mbak kalau untuk gosok gigi seharinya berapa kali Mbak? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya Mbak Iya. ya. Kemudian di sini akan menanyakan mengenai kebiasaan yang mungkin dilakukan. Apakah Mbaknya pernah melakukan merokok atau mungkin minum-minuman yang beralkohol seperti itu Mbak? Enggak pernah ya Mbak ya. Oke. Mbak di sini saya akan menanyakan mungkin ada sedikit privasi begitu ya Mbak ya, mengenai hubungan suami istrinya. Mungkin biasanya dilakukan berapa kali sehari Mbak? Biasanya kan kalau pengantin baru setiap sehari begitu ya Mbak ya. Kalau Mbak sendiri mungkin berapa kali sehari atau setiap hari? Biasanya setiap hari. Setiap hari betul ya. Oke, baik. Kemudian pada saat melakukan hubungan, apakah Mbak mungkin ada keluhan gitu seperti sakit atau ada yang mengganggu begitu? Tidak ada Mbak ya? Berarti nyaman aja ya Mbak? Oke. Baik Mbak, kemudian mungkin bisa Mbak ceritakan mengenai keadaan di rumah. Di rumahnya seperti apa? Mungkin bangunannya bagaimana? Kemudian dalam satu rumah itu kamarnya ada berapa? Mungkin bisa diceritakan Mbak? Di rumah kan tinggal berdua. Oh iya, tinggal berdua. Ya. Di rumah itu ada 2 kamar, kemudian ada dapur, WC, sama ventilasinya ada 8. Ada 8 Mbak ya. Oke. Berarti di rumah itu cuma ada 2 orang gitu ya Mbak ya. Oke. Kemudian Mbak rencana datang ke sini untuk melakukan program hamil, apakah inisiatif dari sendiri atau mungkin ada dukungan dari keluarga maupun suami Mbak maupun mungkin masyarakat sekitar gitu, ada yang menyarankan? Inisiatif sendiri tapi dapat dukungan dari keluarga dan suami. Inisiatifnya itu kemudian ada dukungan juga ya dari keluarga maupun masyarakat ya Mbak. Oke. Kemudian mungkin apakah Mbak mengetahui mengenai bagaimana atau persiapan yang harus dilakukan ketika nantinya akan menjadi orang tua begitu Mbak? Belum tahu. Belum tahu Mbak ya. Baik, nanti akan kami jelaskan pada saat konseling ya Mbak ya. Kemudian berarti di rumah ada 2 orang. Berarti Mbaknya ngekos kan? Kemudian ngontrak ya Mbak ya. Berarti untuk kedua orang tuanya mungkin dari mana Mbak? Di daerah yang sama atau bagaimana? Di daerah yang sama tapi
beda rumah. Tapi beda rumah Iya. Mbak ya. Bagaimana Mbak hubungannya dengan orang tua gitu, bisa diceritakan Mbak? Dengan orang tua baik Mbak, Baik ya, rukun Mbak aja ya. ya. Rukun ya Mbak ya. Oke. Kemudian apakah sering bertemu begitu Mbak dengan kedua orang tuanya? Seminggu itu kadang 2 kali. Seminggu kadang 2 kali ya Mbak ya. Oke. Mbak tadi kan di rumah ada 2 orang, berarti Mbak sama suami ya. Kemudian ketika ada permasalahan begitu, biasanya mengambil keputusan siapa Mbak? Biasanya diskusi, tapi yang lebih dominan suami. Lebih dominan suami Mbak ya, mengambil keputusan. Baik, kemudian Mbak tadi kan ngekos ya, ngontrak. Kemudian bagaimana tuh Mbak mungkin bisa menceritakan untuk lingkungan di sekitar atau masyarakat tetangganya bagaimana gitu? Kalau tetangganya baik, ramah, lingkungannya juga bersih. Itu aja Mbak ya. Kemudian kalau untuk interaksinya biasanya apakah sering kumpul-kumpul bareng gitu, ngobrol-ngobrol gitu? Kalau itu kurang karena saya kayak malas keluar rumah gitu ya. Berarti untuk interaksinya agak kurang Iya. gitu ya Mbak ya. Baik. Baik Mbak, kemudian terakhir di sini saya akan menanyakan mengenai untuk pelaksanaan ibadahnya. Dimana kan kalau agama Islam itu biasanya melakukan sholat 5 waktu begitu Mbak ya. Dimana untuk pelaksanaan sholat itu sendiri, apakah Mbak dengan suami melakukan sholat di rumah begitu secara berjamaah atau sendiri-sendiri, atau mungkin untuk pelaksanaan ibadahnya itu di masjid begitu Mbak secara berjamaah? Kadang berjamaah, kadang sendiri-sendiri. Kalau suami kadang ke masjid. Kadang ke masjid Mbak ya untuk suaminya. Baik Mbak, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan untuk anamnesisnya. Ini untuk identitasnya sudah tercukupi semua ya Mbak ya. Selanjutnya mungkin Mbak bisa menunggu terlebih dahulu sehingga nantinya akan kita panggil untuk melakukan konseling. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Mbak? Belum ada. Belum ada Mbak ya. Baik Mbak, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya ya Mbak ya. Terima kasih.